Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25 menuliskan, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya." Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata meneliti pada ayat di atas ditulis dengan kata Yunani parakupto, yang berarti rasa ingin tahu yang tinggi, penuh minat, hasrat untuk memberi bobot yang lebih. Tumbuhkan minat dan gairah untuk kita merenungkan firman sampai firman-Nya memerdekakan kita, memberi kita kepuasan dan penyingkapan rahasia kebenaran kekal yang membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mencintai firman-Nya. Selanjutnya, kata bertekun ditulis dengan kata Yunani parameno, yang berarti to remain, on stay. Dengan kata lain, ada waktu yang harus diluangkan. Bagaimana kita menginvestasikan waktu kita untuk bertekun merenungkan firman, menginternalisasikannya dalam hidup kita, sampai firman tersebut betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan berjanji bahwa kita akan berbahagia. Atau dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris disebut sebagai orang yang diberkati. Sebagai orang yang diberkati, sudah seharusnya kita dipakai Tuhan untuk membawa dampak kerajaan menjadi semakin nyata dalam hidup sehari-hari. Tetapi jika kita mendapati mengapa hal itu belum terjadi atas hidup kita, maka kita perlu mengevaluasi kembali kehidupan sehari-hari kita. Jangan-jangan kita telah tergolong menjadi jemaat yang lamban dalam hal mendengar. Dalam kitab Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, Paulus mengibaratkan firman ke dalam dua jenis, yakni seperti susu dan makanan keras. Susu kita ketahui adalah makanan untuk bayi maupun anak kecil, sedangkan makanan keras adalah untuk orang dewasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih memerlukan firman jenis susu untuk pertumbuhan rohani kita? Dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1-3 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Karena itu, buanglah segala perasaan benci. Jangan hanya berpura-pura baik. Hentikanlah ketidakjujuran dan kedengkian, serta kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni, dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat." Sebagai manusia baru yang telah dilahirkan kembali menjadi seperti bayi rohani, jelas kita membutuhkan makanan firman susu yang merupakan kebenaran murni untuk pertumbuhan kerohanian kita, yang berbicara tentang asas-asas pokok atau dasar-dasar kebenaran tentang keterhubungan dan kebergantungan dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Firman jenis susu akan membangun ulang setiap konsep pikir, emosi, dan sikap hati kita untuk dapat melihat keberadaan Tuhan sebagai hal esensial yang sangat kita butuhkan dalam menjalani hidup. Sehingga kehidupan kita akan beroleh keselamatan secara penuh. Kata keselamatan ditulis dari kata Yunani soteria, yang punya arti mengalami pemulihan total atau menjadi utuh. Dikatakan lebih lanjut dalam terjemahan firman Allah yang hidup bahwa firman jenis susu harusnya membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat. Kata susu sendiri, Ibrani 5 ayat 12-13, ditulis dengan kata Yunani galah, yang mengandung arti sebuah kiasan atau metafora yang menyatakan tentang kebenaran-kebenaran firman yang tidak terlalu sulit atau tidak memiliki banyak tuntutan. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat jemaat mengalami kehilangan hasrat untuk menikmati firman susu yang jelas dibutuhkan untuk membuat jemaat bertumbuh kuat dan mengalami keselamatan atau keutuhan hidup? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dijelaskan, dan ini lebih mudah untuk kita pahami, bahwa yang menjadi penyebabnya antara lain
adalah karena jemaat masih suka menyimpan ada rasa benci, suka berpura-pura atau munafik, tidak jujur, dengki, suka bergosip, dan memfitnah orang lain. Hal-hal inilah yang membuat jemaat menjadi lamban dalam mendengar, sehingga tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya. Seharusnya setiap firman susu yang diterima akan membuat kita bertumbuh dan mempersiapkan kita untuk dapat menerima makanan keras yang akan membawa kita bertumbuh menjadi makin dewasa. Jadi bagaimanapun juga, firman susu adalah hal penting dan fondasional yang kita perlukan untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Namun permasalahannya, Tuhan tidak menghendaki kita sekedar bertumbuh, tapi selamanya menjadi seorang bayi rohani. Tetapi Tuhan menghendaki pertumbuhan kerohanian kita terus mengalami progresivitas sampai menjadi anak-anak yang dewasa dan matang, mencapai kepenuhan Kristus. Karenanya, kita pun sungguh membutuhkan makanan keras untuk membuat kita menjadi dewasa dan matang. Amin. Kekasih Tuhan, message ini akan berlanjut lagi besok.